Ya, halo teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Grand Mairo Koco. Grand Mairo Koco ini terletak di Semarang, Jawa Tengah. Berluaskan 23,84 hektar yang dibangun pada tahun 1980-an. Apa aja isinya? Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Mairo Koconya. Nah, di sini ada apa aja sih? Jadi di sini ada hutan mangrove. Kemudian ada mini wahana air. Kemudian ada 35 rumah adat dari kota di Jawa Tengah. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa Mairo Koco merupakan salah satu tempat wisata di Semarang, sehingga tidak mengherankan apabila banyak orang yang berkunjung ke sini untuk melakukan kegiatan rekreasi atau melepas penat bersama keluarganya. Kawasan Mairo Koco tidak hanya terdiri dari wilayah daratan, tetapi juga wilayah perairan. Bahkan bisa dikatakan kawasan Mairo Koco didominasi oleh wilayah perairan. Selain memang menguntungkan bagi Mairo Koco, banyaknya wisatawan yang datang ke Mairo Koco juga bisa menjadi alasan dibalik terjadinya pencemaran di Mairo Koco. Sumber pencemaran air bisa berasal dari sampah yang dibuang oleh para wisatawan yang datang, ataupun dari tumbuhnya tumbuhan air yang disebut juga dengan gulma secara tidak terkontrol. Salah satu contoh pencemaran air seperti yang ada di belakang saya. Ini adalah alga atau fitoplankton. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari untuk mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Selain berfungsi sebagai sumber makanan oleh organisme perairan, keberadaan fitoplankton di suatu perairan juga dapat digunakan sebagai bioindikator untuk memantau tingkat pencemaran di perairan tersebut yang ditentukan berdasarkan indeks saprobitas melalui analisis komposisi dan kelimpahan fitoplankton. Fitoplankton yang tumbuh secara berlebihan disebut blooming alga. Ledakan populasi fitoplankton yang diikuti dengan keberadaan beberapa jenis fitoplankton beracun akan menyebabkan ledakan populasi alga berbahaya atau yang disebut juga dengan harmful alga bloom. Peningkatan populasi fitoplankton umumnya dipicu oleh zat hara, di mana semakin tinggi konsentrasi zat hara di suatu perairan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi peningkatan populasi fitoplankton. Peristiwa munculnya nutrisi yang berlebihan ke dalam ekosistem air disebut sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi ini akan berakibat pada pertumbuhan air yang tidak terkontrol, termasuk fitoplankton, sebagai tanda kesuburan di suatu perairan. Kategori perairan subur adalah apabila kelimpahan fitoplankton mencapai lebih dari 15.000 IND per liter. Eutrofikasi dapat disebabkan oleh bertambahnya konsentrasi nitrat dan fosfat di dalam air. Nitrat dan fosfat merupakan unsur yang dibutuhkan fitoplankton untuk pertumbuhannya, di mana keduanya akan dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan bahan organik dengan bantuan cahaya matahari, yang selanjutnya digunakan sebagai sumber makanan primer di rantai makanan. Nitrat dapat berasal dari serasah mangrove, erosi daratan, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Sementara fosfat dapat berasal dari erosi tanah, buangan dari hewan, dan pelapukan tumbuhan. Kandungan optimum nitrat dalam perairan yang digunakan untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar antara 0,9 hingga 3,5 mg per liter. Sementara untuk kandungan optimum fosfat dalam perairan yang digunakan untuk pertumbuhan fitoplankton berkisar antara 0,009 hingga 1,8 mg per liter.
Pertumbuhan alga yang tidak terkendali dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan di sekitarnya, seperti menyebabkan sinar matahari tidak bisa memasuki air, sehingga tanaman air yang hidup di dalam air tersebut tidak mampu melakukan fotosintesis dan mengalami kematian. Makhluk hidup lainnya, seperti ikan, juga akan kekurangan oksigen karena pertumbuhan alga menutupi permukaan air yang mengakibatkan kadar oksigen terlarut di dalam air berkurang. Populasi alga yang berlebihan juga menghasilkan racun yang berlebihan pula. Racun ini bisa berasal dari ekskresi alga. Penanganan tingginya populasi alga di suatu perairan dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan bioremediasi terhadap kandungan nitrat dan fosfat di dalam air, sehingga pertumbuhan alga akan berkurang karena kekurangan asupan kedua nutrisi tersebut. Langkah awal dalam bioremediasi yaitu mengisolasi dan menyeleksi mikroorganisme yang mampu menguraikan nitrat dan fosfat. Mikroorganisme semacam ini biasanya terdapat pada lingkungan yang memang mengandung nitrat dan fosfat, atau bisa pula diambil dari perairan yang ditumbuhi oleh alga. Untuk mendapatkan mikroorganisme yang diinginkan, maka sampel mikroorganisme yang telah diambil berikutnya diinokulasi pada media padat yang bersifat selektif dan telah ditambahkan nitrat serta fosfat. Koloni mikroorganisme yang tumbuh dan memiliki potensi untuk menguraikan nitrat dan fosfat dimurnikan dan diidentifikasi lebih lanjut melalui pengamatan morfologi, biokimia, dan molekuler. Mikroorganisme yang telah diperoleh dan memiliki kemampuan pasti untuk mendegradasi nitrat dan fosfat dapat diinokulasi atau ditanam kembali di dalam lingkungan air yang ditumbuhi oleh alga. Dalam bioremediasi, metode ini dinamakan bioaugmentasi. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari terdapatnya kandungan nitrat dan fosfat dalam perairan, yaitu dengan melakukan pengolahan terhadap limbah yang hendak dibuang. Cara sederhana yang dapat dilakukan yaitu ada 3 cara. Yang pertama, primary treatment, yaitu pengolahan yang bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik melalui filtrasi, di mana air limbah dilewatkan ke alat filtrasi yang menggunakan material penyaring air limbah seperti pasir, batu kerikil, dan ijuk, atau sedimentasi, di mana air limbah diendapkan secara gravitasi sehingga partikel-partikel padat pada air limbah dapat mengendap pada dasar air. Yang kedua, secondary treatment, yaitu pengolahan air limbah yang bertujuan mengakumulasikan dan menghilangkan koloid serta menstabilkan zat organik dalam air limbah, khususnya limbah domestik. Pengolahan ini melalui 2 proses, yaitu proses aerobik dan anaerobik. Yang ketiga ada tertiary treatment, merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua, di mana pada tahap ini proses pengolahan diarahkan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat. Pada tahap akhir digunakan mikroorganisme yang dapat mendegradasi nitrat dan fosfat. Ya teman-teman, sekian video tentang ulasan pencemaran air di Grand Mairo Koco ini. Jangan buang sampah sembarangan. Cintai lingkungan kalian, karena kita hidup berdampingan dengan lingkungan. Saya Izul. Saya Amalia. Saya Maitri. Pamit undur diri. Dadah. Kok fokusnya ke tanganmu? Dah. Nah, halo guys. Sekarang kita lagi ada di Grand Mairo Koco. Ada di sini. Grand Mairo Koco ini terletak di Semarang, Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 1980-an dan berisi tentang 35 adat dari kota atau kabupaten yang berada di Semarang. Teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Mairo Koco. Nah, di sini ada apa aja sih? Jadi di sini itu ada hutan mangrove, terus ada mini wahana air, terus ada rumah adat dari 35 provinsi. Gak apa-apa, lagi langsung ulang lagi. Ulang lagi. Kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Yuk. Teman-teman, perlu diketahui bahwa di daerah Ya, sekian video ulasan tentang blooming algae.